Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial membuat grafik uji tarik part 3. Sebelumnya, pada part 1, saya sudah membahas bagaimana cara membuat grafik uji tarik menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian, pada part 2-nya, menggunakan aplikasi OriginLab. Nah, kemudian sekarang untuk part 3-nya di sini saya akan memberikan tutorial membuat dan atau menemukan modulus Young dan juga sifat dari sampel uji. Kita langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan modulus Young atau modulus elastisitas menggunakan aplikasi spreadsheet. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang sebelumnya telah dibuat ya. Untuk teman-teman yang belum melihat part satunya, mungkin bisa dilihat dulu part satunya bagaimana cara membuat grafik seperti ini dan data yang sudah ditemukan seperti ini. Nah, sekarang yang harus dicari adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Kita kembali lagi ke bagian-bagian dari grafik uji tarik ya. Nah, di sini kita akan mencari modulus Young. Cara mencari modulus Young ini ya, atau modulus elastisitas ini merupakan daerah di mana dari titik awal sampai ke titik luluh. Titik luluh ini titik di mana mulai terjadi pergelangan yang cukup besar oleh sampel. Nah, pada daerah itu disebut daerah linier di sini ya, dari titik ini awal sampai ke titik luluh. Nah, jadi sebelum kita menemukan modulus elastisitas ini atau modulus yang ini, kita perlu tahu sih data mana yang menunjukkan daerah linier. Ya. Di sini bagaimana caranya agar lebih mudah, kita perbesar terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika diperbesar, kita lihat di sini ada bengkokan ya, belokan pada daerah sini. Nah, ini cara cepatnya mungkin kalau jeli bisa langsung ya, namun untuk mempermudah di sini kita bisa menggunakan bantuan line ya, dengan insert, save, terus kita bikin line. Kita buat garis dari titik 0 ya, garis lurus ke atas gitu ya. Nah, kita lihat di sini terjadi persimpangan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa daerah liniernya itu dari titik 0 sampai titik ini. Kita sampingkan garisnya. Ada di sini ya. Di sini nih 33119. Ini nih. Ya, kita tandai. Ini kita tandai. Kita kecil kembali. Nah, daerah linier itu ada dari sini awal sampai ke sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita blok semuanya, maksudnya strain dan stress ini. Jadi kita di sini akan membuat plot atau membuat grafik daerah linearnya saja, sama seperti sebelumnya. Kita blok daerahnya, kemudian kita insert, buat scatter. Nah, ini adalah grafik daerah linier. Kita ganti namanya. Setelah ditemukan daerah linier, langkah berikutnya kita klik kanan ya, ada garis ini, ada grafik ini, kemudian add thread line. Nah, di sini didapat satu garis lurus, kemudian klik 2 kali,
Nah, nanti akan muncul komando di sini, display equation on chart. Nah, selesai ya. Di sini kita sudah membuat persamaan ya. Nah, lalu di mana letak modulus Young? Kita perbesar sedikit. Nah, angka ini merupakan modulus Young. Jadi kita bisa masukkan datanya ke sini, 106,6. Nah, ditemukanlah modulus elastisitas atau modulus Young dengan grafik yang dibuat dari spreadsheet ini. Nah, berikutnya kita akan mencari modulus Young menggunakan aplikasi Origin. Kita gunakan data yang sebelumnya ya, yang di part 2. Nah, di sini kita buka grafiknya. Nah, untuk caranya seperti apa? Untuk caranya tidak jauh berbeda dengan cara yang digunakan pada spreadsheet. Kita mencari dari grafik yang mulai bergeser, gitu ya. Nah, mungkin jika ragu kita bisa tambahkan line. Kita bikin dari titik 0, kemudian garis lurus. Nah, kita gunakan screen reader ya. Lalu, nah di sini terlihat ada persimpangan, berarti kita tandai sebelah sini. Nah, kita lihat ini terdapat di titik 34199, ininya 339. Ya, kembali lagi, perkecil, kita buka data kembali, kita lihat data yang depannya 0,34. Nah ini nih, nah 33 itu tepat ya, 34, sini 339, beda sedikit. Nah berarti dari sini sampai ini, nah ini merupakan daerah linier. Nah berikutnya kita buat grafik dari daerah linier ini. Sama caranya, kita langsung pencet saja tombol ini, line plus simbol. Nah, didapat data daerah linear. Nah, langkah berikutnya ini yang berbeda dengan spreadsheet tadi ya. Nah, di sini kita klik tab analisis. Di sini, kemudian fitting. Setelah fitting, linear fit, lalu open dialog. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita pencet OK saja. Kemudian yes. Ini di minimize saja. Nah, kita kembali ke data linear tadi. Nah, kita lihat ini kita perbesar. Nah, nilai swap di sini ini merupakan modulus Young atau modulus elastisitasnya. Di sini nilainya 106,057. Ini tidak jauh berbeda dengan tadi ya. Tadi itu 106,06. Nah, kita bisa tambahkan saja di sini. Kembali. Nah, begitulah cara menentukan modulus Young dari spreadsheet dan juga Origin. Nah, kita kembali lagi ke gambar grafik. Kita ambil contoh gambar grafik ini saja ya. Nah, berikutnya adalah menentukan sifat dari sampel. Ya, di sini saya ada gambar penjelas. Nah, ini merupakan grafik ya dari jenis-jenis
sampel. Ini ya, kita lihat ini yang warna hijau yang pertama. Ketika grafiknya lurus menjulang ke atas, dia itu adalah very brittle atau sangat rapuh. Yang dimana very brittle ini dia tidak memiliki daerah elastisitas atau daerah yang mulai memelar. Tidak ada titik maksimum, jadi ketika dia mencapai titik elastisitas itu, dia langsung putus gitu ya. Jadi dia hanya memiliki daerah linear saja. Kemudian ada yang rapuh, yang ini sangat rapuh, kemudian ini yang biru itu yang rapuh. Dia itu dari titik elastisnya menuju melar ya. Ini mengalami putus di titik maksimal ya. Jadi titik maksimal dan breakpoint-nya itu sama. Gitu ya, itu untuk rapuh. Kemudian berikutnya ada elastis. Di sini dia setelah titik elastis yang awal ini dia terus memelar cukup lama dan kemudian mencapai titik maksimal lalu mulai menurun dan akhirnya putus. Ini menandakan sampel tersebut elastis. Nah, kemudian panjang garis konstan ini menunjukkan tingkat kekerasannya. Semakin jauh atau semakin panjang titik konstan ini atau daerah linear menandakan semakin keras. Ini seperti yang very brittle itu dia keras, mudah hancur. Dalam artian mudah rapuh gitu ya, tapi keras. Brittle, kemudian di sini ada yang dia itu sedikit di daerah linearnya itu. Nah, ini biasanya sifatnya itu elastis ya, seperti karet atau plastik. Nah, jadi setelah melihat data ini bisa disimpulkan ya, untuk grafik yang kita buat ini dia merupakan sampel yang cukup keras, kemudian cukup elastis juga. Nah, jadi itulah rangkaian cara mengolah atau cara membuat grafik uji tarik. Jangan lupa untuk dicek kembali part 1 dan 2-nya agar bisa lebih memahami part 3 ini. Cukup sekian rangkaian dari pembuatan uji tarik ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.